Kita buka dulu saudara di dalam Matius pasal berapa tadi? 21 ayat mulai dari ayat 18 saudara ya. Saya akan berbicara, temanya di sini Yesus mengutuk pohon ara ya, tapi saat hari ini saya beri tema Yesus mengutuk corona, saudara. Ya, Yesus mengutuk corona, saudara. Karena corona ini enggak produktif, saudara. Corona ini merugikan, saudara. Corona ini mematikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau Yesus khotbahnya di sini, judulnya Yesus mengutuk pohon ara, ya. Tapi saya kasih tema, saudara, hari ini Yesus mengutuk corona, virus corona, ya, dan kawan-kawannya, saudara. Mutasinya dan segala macam, saudara. Ya, ini baru saya dapat, saudara, beliau ngomong hari ini. Dan di sini dikatakan atas dasar mana Pak Pendeta? Di sini dikatakan pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar, saudara. Ya, Yesus merasa lapar di dekat di jalan, saudara. Yesus melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi pohon ara tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya, katakan sama-sama, jika kamu percaya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus khotbah mengutuk pohon ara ini, saudara, saya akan sampaikan, saya akan berbicara, saudara, kuasa Roh Kudus, saudara, kuasa Roh Kudus, saudara, mampu mengalahkan pandemi ini. Kuasa Roh Kudus mampu mengalahkan COVID-19 atau mutasi dan sebagainya, saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus, saudara, lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari hadapanmu, saudara. Dan saya mau berkata, saudara, corona atau virus hari ini, saudara, ini sama dengan pohon ara ini kalau saya melihat, saudara. Dari kacamata rohani saya melihat, saudara, dari sisi kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Pada saat itu, saudara, Yesus selesai dalam perjalanan melakukan tugasnya pelayanan, saudara. Nah, di situ Yesus melihat pohon ara, saudara. Saudara, saya pernah makan buah pohon ara, luar biasa nikmatnya. Saudara, dan Tuhan pernah izinkan saya pergi ke Israel melihat pohon ara, saudara. Dan pohon ara ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa sebenarnya, saudara. Sebenarnya bicara pohon ara ini juga bicara tentang kekristenan kita. Bicara tentang iman kita, bicara tentang kehidupan kita, saudara. Artinya saudara dan saya sebenarnya dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara, menjadi pohon ara yang memberi kehidupan bagi banyak orang, saudara. Tapi pada saat hari ini, saudara, waktu kebenaran firman Tuhan ini tiba, datang, saudara, Yesus melihat pada pohon ara ini, saudara. Sebenarnya kalau bicara pohon ara ini, saudara, pohon ara ini enggak kenal musim, saudara. Ya, enggak kenal musim seperti pohon mangga. Oh, ini musim mangga, ini buah pohon mangga berbuah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan pohon ara ini sebenarnya enggak kenal musim, saudara.
ketika dia hidup, saudara, dia harus menghasilkan buah. Nah, ini bicara, ini simbol orang Kristen, saudara. Ini bicara apa? Bicara saudara dan saya hamba-hamba Allah. Seharusnya saudara dan saya di dalam kekristenan gak kenal musim, saudara. Apa mau musim kering, musim panas, saudara. Apapun kondisi situasi dunia, iklim, politik dunia ini, saudara. Buat kita, buat saudara orang percaya. Gak pernah terpengaruh, saudara. Musim politiknya begini, begitu, atau musim keadaan di sekelilingnya, musim pandemi atau tidak, saudara. Seharusnya sebagai orang yang percaya tidak pernah terpengaruh oleh keadaan, situasi apapun, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Karena itu saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya, yang tidak kenal musim, saudara dan saya harus tertanam di halaman kerajaan Allah. Saudara dan saya harus ditanam di dalam kerajaan Allah, bukan di padang gurun. Kalau padang gurun itu adalah kerajaan Allah, maka padang gurun itu menjadi taman Tuhan. Padang gurun itu akan memberi jawaban, saudara. Artinya kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya, supaya saudara dan saya tidak menjadi orang yang mandul, orang yang terkutuk, saudara, seperti pohon ara ini. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah. Tidak ada gunanya, saudara. Oleh sebab itu, pagi siang hari ini, saudara, saya berkata, mari kita menjadi pohon ara yang tertanam di dalam kerajaan Allah. Menjadi pohon yang tertanam di dalam gereja yang sehat. Saudara menjadi pohon ara yang tertanam di dalam komunitas yang sehat. Saudara menjadi pohon ara yang tertanam di dalam lingkungan yang sehat, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Jadi ketika Yesus datang menemui pohon ara yaitu saudara. Melihat saudara, Yesus akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Karena engkau layak menerima perkenanan. Itu saudara. Tuhan mengharapkan itu. Jangan sampai Yesus datang kepada saudara. Bejo apa yang sudah kamu buat. Bejo kok kamu gak berbuah. Bejo kamu kok mandul. Bejo mana buahmu selama engkau ikut aku, saudara. Jangan sampai Tuhan datang kepada saudara, bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika engkau diberkati, engkau tidak menjadi berkat. Ketika engkau diberi kesehatan, engkau tidak menjadi berkat. Ketika engkau mengalami banyak hal janji-janji Allah, engkau tidak menjadi berkat. Artinya sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, muliakan Tuhan, saudara. Dengan harta bendamu, muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan pengetahuanmu, muliakan Tuhan dengan pendengaranmu, muliakan Tuhan dengan penglihatanmu, muliakan Tuhan dengan perkataanmu, muliakan Tuhan dengan tindakan dan perbuatanmu, saudara. Beri tepuk tangan buat Allahmu, saudara. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, saudara. Gara-gara apa? Pohon aramu tidak berbuah karena pohon aramu pohon ara yang khawatir, pohon ara yang ketakutan, pohon ara yang bimbang, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi pohon ara yang hidup dan berbuah. Saudara, menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi ketika orang ketemu saudara, ketika berjumpa dengan saudara, orang itu mendapat jawaban. Orang itu mendapatkan kelegaan. Orang itu mendapatkan keselamatan lewat hidup saudara. Orang itu mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dalam kehidupan bapak ibu saudara sekalian. Jangan menjadi pohon ara yang mati, saudara. Jangan menjadi pohon ara yang tidak menghasilkan apa-apa.
Nah, bagaimana saudara dan saya menjadi pohon ara yang berbuah, yang menghasilkan buah, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, saudara, kamu memperoleh kuasa, kamu bisa berbuah, kamu bisa bermultiplikasi. Kemampuan yang daripada Allah itulah yang membuat saudara bermultiplikasi. Kemampuan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara itulah yang membuat saudara bisa mengembangkan talentamu, potensimu, kemampuanmu. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalammu. Ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, saudara.